Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali dalam program kita Renungan Susaning pada malam hari ini. Kita akan merenungkan lagi, mempelajari firman Allah sebagai tuntunan bagi perjalanan hidup saudara dan saya. Untuk itu saya ajak kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55. Kita akan membaca pada ayat yang pertama dan seterusnya. Demikian firman Allah. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian pribadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mensyukuri dan kita harus memiliki kebanggaan yang luar biasa terhadap Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, yang pada hari ini akan meneguhkan kembali iman kita, perjalanan kerohanian kita, hidup kita di sepanjang masa sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan, dan kita akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita iman kita tetap konsisten dan kita memiliki komitmen berada di dalam bagian rencana Tuhan. Nah, pada teks ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, penuh sukacita, maka kita harus ikut turut serta di dalam misi ini.
aturan atau perintah yang kita baca, seruan yang kita baca pada malam hari ini dalam kitab Yesaya 55 ini adalah menghimbau kita harus ada dalam bagian rencana Tuhan, misi penyelamatan, ya, untuk lebih aktif lagi membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan secara khusus, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, sudah jelas tidak akan sia-sia apa yang akan kita kerjakan ketika kita ambil bagian di dalam rencana ini, ketika kita ambil bagian di dalam misi Allah tersebut, ya. Jadi konteks yang ingin disampaikan kepada kita ialah mengenai seruan, mengenai perintah Tuhan untuk turut serta di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Allah menuntut respon segera yang benar dari kita sebagai umatnya terhadap seruan ini, terhadap perintah tersebut. Dan kita dapat merespon seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan tersebut dengan cara untuk lebih aktif dan lebih dinamis lagi untuk datang secara terus-menerus mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, maka kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang mulia, yang Tuhan inginkan dari kita. Mengapa kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar? Kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar karena kebenaran-kebenaran Allah yang tertulis di dalam firman Allah. Bahkan yang tertulis secara khusus di dalam pembacaan kita pada hari ini, dalam Yesaya ini, ya. 55, 1 sampai dengan yang ke-13. Apa yang ingin saya tekankan di sini? Poin yang pertama adalah karena Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tuhan menginginkan akan terjadi kedekatan yang sangat luar biasa antara Tuhan, antara Allah dengan hidup saudara dan saya. Dia rindu kita ada di dalam persekutuannya bersama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dia rindu bersekutu dengan umatnya. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Tuhan akan mendekatkan dirinya dengan kita. Dan tanpa kita minta pun, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan dalam konteks ayat firman Allah malam hari ini, sudah dijelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail lagi, tetapi kita sendiri membacanya. Akan ada dampak yang luar biasa, akan ada sesuatu timbal balik yang Tuhan akan berikan kepada hidup saudara dan saya. Dia akan memenuhi segala apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Dia akan memberikan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah meleset untuk membatalkan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah berencana membatalkan janjinya kepada leluhur-leluhur sebelumnya. Contoh kepada Raja Daud, dia tetap mengingat perjanjiannya, dia tetap mengingat janji-janji kepada Daud, dan dia akan tunaikan. Dia berjanji kepada Abraham juga. Janji itu tidak pernah dibatalkan. Tuhan terus mengingatnya, Tuhan terus membuktikan bahwa ini Tuhan Allah yang mampu, yang sanggup, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap janji-janjinya. Ya, jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, maka kita harus secara aktif lagi mencari Tuhan. Karena dia rindu untuk mengikat perjanjian abadi dengan saudara dan saya. Nah, mungkin saat ini kita merasa kurang nyaman dengan hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita putus asa. Maka carilah Tuhan.
karena Tuhan juga rindu agar kita bersekutu dengannya. Dia sedang menanti kita supaya kita menerima janji-janji di dalam hidup saudara dan saya. So, mari kita tetapkan hati kita untuk tetap mencari dan terus mencari Tuhan. Lebih dalam lagi. Saya tidak akan membahas secara detail tentang timbal balik atau apa yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita hidup di dalam aktif di dalam pencarian akan Tuhan dan kebenarannya. Karena sudah sangat jelas sekali ayat ini, firman Allah ini menegaskan kepada kita semua akan apa yang akan kita terima sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah yang Dia inginkan untuk saudara dan saya, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita rindukan, yang kita inginkan untuk diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Ayat 8 sudah menegaskan, ini hanya penjelasan secara umum saja. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan rindu kita mengerti, Tuhan rindu kita tahu, kita harus mengetahui rancangan Tuhan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Tuhan tidak menyembunyikan hal ini kepada hidup kita. Dia tidak sembunyi-sembunyi, dia tidak pelit. Dia tidak, tangannya selalu terbuka untuk menolong, untuk hatinya selalu terbuka, pikirannya selalu terbuka. Rancangan dan rencana Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, umat-umat Tuhan yang setia. Jadi Tuhan ingin memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, bagi orang-orang yang benar-benar setia mencari Tuhan. Tuhan mau dekat dengan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kalau kita butuh damai sejahtera, nas ini adalah jawaban yang sebenar-benarnya. Nah, Tuhan Allah ingin umatnya mencapai kepada sebuah keberhasilan, kesuksesan. Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang dihantui dengan segala kecelakaan, kesulitan hidup, kemiskinan. Tuhan tidak merancangkan hal itu. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah kita mau ada di dalam bagian rencana Tuhan ini, dalam misi penyelamatan, dalam misi supaya sehingga akan banyak orang yang datang mencarinya. Ya, Tuhan ingin kita berhasil, Tuhan tidak ingin kita menderita, Tuhan tidak ingin kita menjadi miskin, Tuhan tidak ingin kita menyerah segampang itu, Tuhan tidak ingin kita gagal terus dan sakit-sakitan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita sukses, supaya kita berhasil. Ya, supaya kita berhasil asalkan kita mengikuti dan ada di dalam bagian rencana Tuhan. Kalau kita tidak berhasil atau kita selalu mengalami masalah, berarti kitalah yang perlu mengoreksi diri kita sendiri. Jadi carilah Tuhan karena ada rencana yang indah sedemikian yang disediakan Allah bagi hidup saudara dan saya. Nah, dan pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan dengan motivasi yang benar karena Tuhan rindu mau bersekutu dengan kita dan karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, pertanyaannya, sejauh manakah kita mencari Tuhan? Sudah sedalam apa kita membangun hubungan erat melalui persekutuan kita dengan Tuhan? Sadarkah kita dan sejauh mana kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Puji Tuhan, demikian renungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dan memiliki rasa kebanggaan yang luar biasa memiliki Allah yang Engkau dengan kasih dan anugerah-Mu ingin melibatkan kami di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan untuk misi penyelamatan. Terima kasih renungan firman Allah pada malam hari ini. Berkati kami umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada, bahkan kami semua. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera selalu memenuhi hati dan pikiran kami, ketenangan jiwa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Haleluya.